Pada pagi hari ini, Polres Sukoharjo bersama Kepala Dinas Pangan akan menyampaikan terkait dengan temuan dari SPPG Polres Sukoharjo tentang anggur yang terkontaminasi zat sianida. Jadi bisa disampaikan bahwasannya kronologis awal yaitu SPPG Polres Sukoharjo yang berada di Grogol ini itu melaksanakan setiap harinya yaitu pengecekan bahan-bahan makanan yang akan disajikan kepada penerima manfaat, yaitu dengan metode secara manual, yaitu dengan dilihat, diraba, dirasakan, kemudian dengan cara kimia, menggunakan zat-zat kimia. Nah, metodenya adalah setiap hari bahan baku yang akan dikonsumsi untuk besok harinya itu kita mintakan sampel, seperti contoh misalnya kita di hari ini akan mengeluarkan buah anggur untuk besok, kami minta dari supplier itu 1 kilo dulu, kemudian dari sampel itu kita lakukan pengecekan menggunakan rapid test yang memang diwajibkan untuk seluruh SPPG Polri. Dan hasilnya pada hari Kamis kemarin tanggal 6 November itu pada jenis buah anggur hijau itu ditemukan kandungan CN atau sianida yang lebih kurang, kalau dilihat di tabelnya itu sebesar 30 mg. Dari peristiwa tersebut, teknis yang kami lakukan adalah melaporkan kepada pimpinan tentunya, kemudian kami juga berkoordinasi dengan BPOM, Dinas Pangan, dan lain sebagainya, dan rekomendasi dari hasil koordinasi kami untuk buah tersebut agar tidak disajikan kepada penerima manfaat. Dan itu kami lakukan dengan proses penggantian buah menjadi buah jeruk yang kami sajikan hari ini. Kemudian dari hasil itu pun pagi hari tadi kami juga lakukan kembali sebelum pendistribusian, hasilnya semuanya negatif, sehingga memang yang ditemukan ini hanya pada sampel anggur yang anggur warna hijau yang kami pesan kemarin. Kemudian dari hasil ini juga kami juga akan menelusuri lebih lanjut bekerjasama dengan Kepala Dinas Pangan, BPOM, dan lain sebagainya untuk nanti ditindaklanjuti untuk dicek juga hasilnya di Labor. Kami mempunyai SOP yang memang sangat tinggi, dan itulah yang menjadikan SPPG Polri kemarin juga mendapatkan apresiasi dari pimpinan bahwa mempunyai SOP yang ketat dan zero accident sampai dengan saat ini, yang salah satu metodenya adalah demikian. Jadi memang kalau untuk kami seyogjanya semua SPPG melakukan hal yang sama, karena tidak hanya dengan rasa saja, dengan membau manual saja, namun dengan kita bisa melakukan tes-tes yang lebih lanjut lagi, yang memang itu membutuhkan kerja keras dari para pelaksana atau yayasan MBG di masing-masing tempat. Kemudian kami akan menindaklanjuti untuk melakukan uji lab ke BPSMB atau Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang berada di Kartasura, milik Provinsi Jawa Tengah. Kami akan melakukan uji lab untuk sampel dari anggur hijau tersebut. Jadi nanti bisa ada counter begitu ya, apakah anggur yang kemarin dan yang nanti hari ini begitu, yang ini apakah sama-sama mengandung sianida atau tidak. Mungkin saja itu memang kadang-kadang tidak merata di semua anggur begitu ya, ada spot-spot tertentu sehingga perlu dilakukan uji ini. Kemudian untuk racun sianida ini memang seringkali digunakan untuk membasmi hama tikus. Nah, tikus itu bisa berada di pertanaman gitu ya, mengganggu buah yang sudah siap panen itu, atau pada saat penyimpanan di gudang dan sebagainya, atau pada saat pengangkutan. Kemarin kami mengambil beberapa sampel, dan kebetulan yang di buah anggur setelah kami melakukan pengecekan, media anggur kami ambil
terus kami blender, masukkan ke tabung reaksi dengan sistem kimia yang punya kami dengan merek Adler, itu positif mengandung cyanida. Jadi dari CN1 3 mili, CN2 1 mili, CN3 5 tetes yang bereaksi kepada buah anggur tersebut menunjukkan dalam deret hitung kami itu perubahan warna. Makanya kami berani menyimpulkan itu positif.